Semua shalom. Shalom. Selamat malam untuk waktu Amerika dan selamat pagi untuk waktu Indonesia. Ya. Malam. Saya melihat sahabat saya, Pendeta Denny Mamuli dari Papua juga ada. Ya. Sopindah. Oh, Sopindah. Oh, sorry. Ya. Sudah pindah kemana, Pastor? Di Sangir Talaut. Oh, Sangir, minta maaf. Kita selalu lupa kota ya. Ya, saya lihat sini ada Bapak Paul Balangitan, ya, yang pada tahun lalu, pun tidak salah, atau 2 tahun lalu, mengadakan KKR di Nado bersama tim dari Amerika. Cuma saya lihat memang ini banyak yang tidak berwajah di sini, ya. Jadi saya tidak tahu apakah mereka lagi tidur atau lagi apa, ya. Tapi tidak mengapa. Mungkin masih sementara juga dalam kesibukan, tapi adalah lebih bahagia kalau saya bisa melihat wajah-wajahnya. Ya. Tapi kalaupun situasi tidak memungkinkan, tidak masalah. Yang penting kita bisa mendengarkan pekabaran pada saat ini. Ya. Kita kemarin sudah mempelajari pelajaran yang pertama, ya, dalam Matius 6 ayat 33, bagaimana kita mengikuti teladan Yesus dalam mengutamakan atau menjadikan Tuhan yang utama, yang pertama di dalam kehidupan kita. Lewat 3 pencobaan yang dilancarkan oleh setan kepada Yesus di padang gurun, dan Yesus mematahkan semua serangannya, ya, semua godaannya. Yesus memperoleh kemenangan yang sempurna, membayar kekalahan yang sempurna dari Adam dan Hawa. Ya. Dan pada hari kedua ini kita mau menjadi seperti Yesus, ya, mengikuti teladannya. Dan sebelum saya memulaikan pelajaran pada saat ini, sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami untuk memahami akan firman-Mu. Mampukan hamba yang menjadi saluran berkat lewat penyampaian firman pada saat ini. Kiranya kami semua terberkati dengan pekabaran yang akan kami dengarkan saat ini. Di dalam nama Yesus, amin. Baik, saudara-saudara, saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah bisa dilihat? Ya. Bisa. Oke. Dan apakah suara saya sudah cukup volumenya untuk didengar? Boleh. Bagus. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Jadi, mari kita fokuskan pikiran kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada saat ini, menjadi seperti Yesus. Ya. Yesus telah datang ke dunia ini untuk memulihkan citra Allah yang sudah hilang,
ya, oleh karena kejatuhan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dan Yesus datang untuk mengembalikannya. Sebenarnya Adam dan Hawa diberikan kapasitas kesanggupan untuk bisa menang atas pencobaan. Tapi itulah mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka ketimbang bergantung sepenuhnya kepada Tuhannya. Mereka punya kapasitas untuk itu, tapi mereka tidak gunakan. Dan luar biasa Tuhan sangat mengasihi kita manusia, memberikan kebebasan untuk memilih. Ya, Dia tidak menjadikan kita seperti robot, seperti mesin untuk mencintai Dia, untuk mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Tapi Dia mau dari kerelaan kita, dari cinta kita yang sepenuhnya kepadanya, untuk bergantung kepadanya, untuk setia kepadanya, dan untuk menurut kepadanya. Ya, Adam punya kapasitas untuk melakukan semua itu. Karena kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26, ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka menurut gambar Allah. Luar biasa. Jadi sebenarnya Adam dan Hawa mempunyai kesanggupan, kapasitas untuk bisa menang atas pencobaan. Karena mereka diciptakan menurut gambar Allah. Di dalam Education halaman 15, ya, dikatakan, and God said, let us make man in our image. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam komentar buku pendidikan halaman 15 ini, ya, ketika Adam datang dari tangan penciptanya, ia memiliki, ya, keserupaan dengan penciptanya di dalam hal fisik, mental, dan spiritual. Ya, luar biasa. Dan adalah tujuan daripada Allah bahwa manusia itu semakin lama dia hidup, maka dia akan semakin sempurna memantulkan atau menyatakan image Allah itu, gambar Allah itu. Dan semakin sempurna untuk merefleksikan kemuliaan penciptanya. Adalah tujuan Allah untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya. Dan semua kesanggupan diberikan untuk bertumbuh. Ya, kekuatan, ya, kapasitas untuk secara kontinu bertumbuh, meningkat terus kapasitas mereka. Tapi sangat disayangkan karena mereka gagal untuk menggunakan kapasitas yang Tuhan sudah berikan itu. Jadi saudara-saudara lihat di sini bahwa kita sebagai ciptaan yang spesial, ya, ciptaan yang spesial. Diciptakan menurut gambarnya, ya, serupa dengan penciptanya, segi fisik, mental, spiritual. Ya. Ini yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain. Ya. Kalau tumbuh-tumbuhan mungkin hanya dari segi fisik, ya, mereka punya bentuk, ya, dan kalau binatang juga sama, ada dimensi fisiknya. Manusia pun sama, ya, mempunyai dimensi fisik, ya. Diciptakan, ya, dengan sempurna Adam dan Hawa, ya. Kemudian kalau dimensi sosial, mungkin secara pasang-pasangan, ya. Adam mempunyai pasangan dan binatang-binatang juga mempunyai pasangan. Ya. Di titik ini kita masih sama, ya, kita masih sama, belum ada perbedaan yang mencolok, ya. Kalau kita datang pada dimensi spiritual, ya, dimensi spiritual, ya. Manusia berbeda dengan ciptaan, ya. Manusia berbeda dengan ciptaan yang lainnya,
seperti binatang. Ya, kalau binatang tidak ada dimensi spiritualnya. Ini yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Ya. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, kalau saudara dan saya sudah tidak ada dimensi spiritual, sudah tidak rohani, berarti kita sudah tidak jauh berbeda dengan apa? Dengan binatang, saudara-saudara. Ya, karena binatang tidak punya dimensi spiritual. Ya, kalau secara mental manusia diciptakan menurut gambar, image, dan mempunyai daya pikir yang luar biasa, daya pikir yang tajam. Ya, secara otak mungkin binatang juga mempunyai otak. Ya, tapi datang pada dimensi spiritual, maka itulah yang membedakan ya manusia dengan ciptaan yang lainnya. Jadi kalau saudara dan saya sudah tidak rohani lagi, berarti kita sudah tidak spesial. Ya, kita sudah mungkin sama dengan ciptaan yang lainnya. Karena dimensi spiritualnya sudah hilang. Dan itulah yang terjadi, dosa sudah merusak, ya. Dosa sudah merusak dimensi ini. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini untuk kembali memulihkan karakter Allah, citra Allah dalam diri saudara dan saya. Ya. Jadi tujuan Yesus datang untuk kembali membawa kita pada keadaan yang semula. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan yang baik, kalau mungkin kita setia beribadah, kita setia melakukan kebajikan, kita setia memberikan persembahan dan persepuluhan, kita tidak perlu sombong dengan hal itu. Ya. Itu semuanya karena kasih karunia. Sejak awal Tuhan mau supaya kita berjalan di dalam rancangannya. Ya, Dia ciptakan kita menurut gambarnya, ya, menurut image-nya, supaya kita memantulkan karakternya. Tetapi sangat disayangkan dosa merusak semuanya, dan puji Tuhan karena Yesus telah datang untuk mengembalikan kita kepada keadaan semula. Memulihkan citra Allah, gambar Allah di dalam diri kita lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita kembali ke peristiwa penciptaan. Ya, kita lihat bahwa sebelum Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk manusia. Ya, kita lihat pada hari yang pertama Tuhan jadikan terang, dan terang itu dikatakan baik. Ya. Dan kemudian pada hari kedua Tuhan jadikan cakrawala, dan juga sama. Hari kedua Tuhan katakan itu baik adanya. Dan kita melihat pada hari yang ketiga Tuhan menumbuhkan tunas-tunas muda dan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari ketiga. Kemudian Tuhan melengkapi lagi. Ya, melengkapi cakrawala dengan menempatkan benda-benda penerang pada cakrawala. Ada matahari, bulan, dan bintang. Dan hari keempat Tuhan katakan itu baik adanya. Belum cukup, Tuhan buat lagi yang lain. Ya, pada hari yang kelima, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya.
hari kelima sudah diciptakan. Ya. Burung-burung dan ikan-ikan di laut. Dan pada hari yang ke-6, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya bagus, semuanya baik. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang bisai. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah, lalu kemudian pada puncak penciptaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Lalu kemudian Allah memberkati manusia itu, ya, dan memerintahkan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Luar biasa, saudara-saudara. Lalu Tuhan memberikan kepada manusia segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ya, dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji untuk menjadi makanan mereka. Lalu apa kata Tuhan? Ya, dalam ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya. Yesus melihat ciptanya itu sungguh baik adanya. Manusia dipandangnya sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Ya. Itu sebabnya dia sediakan segala sesuatu untuk keperluan manusia yang telah disediakannya selama 6 hari. Dan yang sangat menarik ketika proses penciptaan manusia itu sendiri. Bagaimana prosesnya? Sangat spesial, saudara-saudara. Di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita lihat prosesnya ini ya. Tuhan membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Secara hati-hati Tuhan bentuk manusia itu. Dan ketika sudah ada bentukannya, kemudian Tuhan mendekatkan wajahnya dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu. Sungguh spesial, saudara-saudara. Cara Tuhan menjadikan atau menciptakan atau membentuk manusia. Ya. Wajahnya didekatkan kepada manusia. Tuhan mengembuskan nafas hidup. Dan ketika nafas hidup dihembuskan, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Buka mata kamari, siapa yang dilihat oleh Adam? Bukan tanaman yang indah, bukan binatang-binatang, ya, tetapi yang dilihat oleh Adam pertama kali adalah Tuhannya. Ya. Dan ini bagi saya sungguh luar biasa. Ini ide God first. Ya. Bagaimana manusia melihat Tuhan yang pertama ketika dia menjadi makhluk yang hidup. Adam dibentuk dan menjadi makhluk yang hidup. Yang pertama Tuhan yang dilihatnya, bukan yang lain. Bukan dia yang pertama dalam kehidupannya. Bagaimana kita menjadikan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Sebagaimana Adam ketika dia bernyawa, dia bernafas menjadi makhluk yang hidup, Tuhanlah yang pertama yang dilihatnya. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Ya. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita buat pertama?
Apakah kita memegang handphone, ya, dan kemudian mengutak-atik medsos? Ini menjadi perenungan bagi kita. Ingat bahwa ketika Adam membuka matanya, maka yang dilihat pertama adalah Tuhannya. Ya. Yang dilihat pertama adalah Tuhannya. Kita pun demikian, jadikan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita. Ketika kita bangun, kita bertemu dengan Tuhan, berdoa kepadanya, dan kemudian merenungkan akan firman-Nya. Sebelum kita melakukan yang lain, jadikan Tuhan yang pertama. God first. Ya. Putting God first in our life. Mari kita lanjut. Sesudah itu, di dalam ayat 16, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, ketika manusia ya melihat Tuhannya dan Tuhan membawa dia, menempatkan dia di taman, ditempatkan pada suatu tempat yang khusus lagi untuk mereka, untuk manusia, dan pada akhirnya pasangannya Hawa tinggal. Ya. Dan apa yang harus mereka lakukan di situ? Bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk bermalas-malasan, tetapi untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada yang harus mereka perbuat dalam kehidupan mereka. Bukan bermalas-malasan, bukan bersantai-santai. Dan kemudian Tuhan memberi perintah kepada manusia. Ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi setelah Tuhan melengkapi semuanya, luar biasa ya, kasih Allah yang sungguh hebat bagi manusia ciptaannya. Dia sudah menyediakan semuanya, sudah ada semua. Untuk kebutuhan fisik sudah ada. Ya, untuk kebutuhan sosial, pada akhirnya Tuhan menempatkan Hawa di sisinya. Ya. Dan untuk kebahagiaan mereka, ya, untuk kebahagiaan mereka, ada satu lagi yang Tuhan harus siapkan, sediakan bagi mereka. Tapi sebelum kita maju pada poin is, menempatkan satu pohon di tengah dan melarang mereka untuk memakan buah dari pohon itu. Untuk menanamkan dalam pikiran mereka bahwa semua ini telah disediakan oleh Tuhan. Tuhan adalah penyedia, Tuhan adalah pencipta, dan semua yang ada pada saat itu adalah milik Tuhan. Dan supaya mereka menjadi penatalayan yang setia, selalu mengingat Tuhan sebagai pencipta, penyedia, dan pemilik semuanya, maka mereka harus diuji. Ya. Kesetiaan mereka harus diuji untuk mengakui setiap hari, setiap saat Tuhan adalah pencipta, penyedia, dan pemilik semua. Yaitu ditempatkanlah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tidak boleh kore itu. Ya, itu sudah disendirikan, tidak boleh kore. Tidak boleh makan dari pohon itu. Supaya mereka selalu teringat, ya, bahwa ini adalah milik Tuhan. Akui dia sebagai pemiliknya, akui dia sebagai penyedia, akui dia sebagai Tuhan pencipta. Ya, luar biasa. Jadi prinsip penatalayanan kita sudah bisa lihat di Taman Eden ini. Ya. Sehingga kita dapat membuat satu definisi penatalayanan, ya. Penatalayanan adalah pola hidup, ya, gaya hidup dari seseorang yang menerima ketuhanan Kristus, berjalan dalam kemitraan bersama dengan Dia, ya, dan kemudian bertindak sebagai agennya untuk mengurus pekerjaannya di atas dunia ini.
dapat terlihat dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 tadi. Ya, harus mengakui ketuhanan Kristus. Kadang-kadang orang hanya mengakui Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak mengakui Dia sebagai Tuhan. Bagaimana bisa tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Karena mereka tidak mau mengakui kedaulatan Yesus dalam kehidupan mereka. Kalau mereka mengakui kedaulatan Yesus dalam kehidupan mereka, berarti mereka akan membiarkan Yesus memerintah dalam hidup mereka. Dalam hal ini, Adam dan Hawa tidak membiarkan Tuhan memerintah dalam hidup mereka. Mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, mereka tidak mengikuti perintah Tuhan. Mereka menjadikan diri mereka Tuhan. Ya. Jadi harus kita ingat baik-baik, kalau kita sebagai penata layan yang setia harus mengakui ketuhanan Kristus. Biarkan Yesus berdaulat dalam kehidupan kita dan terus berjalan bersama dengan Dia. Kita sebagai mitranya, jangan jalan sendiri, ya. Jangan ambil keputusan sendiri. Kita harus bertanya dan terus berserah kepada Tuhan kita. Dan kita bertindak sebagai agennya untuk mengurus pekerjaannya di atas dunia ini. Kita jangan hanya mengurus urusan kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Tapi kita harus ingat bahwa kita ditempatkan untuk menjadi agennya. Ya, untuk menjadi agennya. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kita harus ingat bahwa kita adalah agennya. Ya, Dia sudah menyediakan semuanya untuk kita. Betapa ajaib kasih Allah kita, ya, kepada manusia pertama yang sudah diciptakan dan tentunya kepada keturunannya, saudara dan saya. Tapi Yesus Tuhan, ya, melihat bahwa ini belum cukup. Ini belum cukup. Itu sebabnya poin yang ketiga tadi yang saya katakan, untuk dimensi spiritual. Kalau tidak ada dimensi ini, maka tidak akan sempurna kebahagiaan mereka. Ya, kehidupan mereka tidak akan sempurna. Itu sebabnya Tuhan menyediakan satu hari yang spesial untuk melengkapi kebahagiaan manusia. Pada hari yang ketujuh, ya, setelah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya pada 6 hari, dan pada hari yang ketujuh, Tuhan berhenti, memberkati, dan menguduskan hari itu. Dengan demikian untuk kebutuhan rohani, dimensi rohani, manusia ciptaannya terpenuhi. Ya, terpenuhi. Fisik, kebutuhan fisik sudah ada, kebutuhan mental, kebutuhan sosial sudah ada, dan Tuhan lengkapi dengan kebutuhan spiritual, yaitu Sabat. Dan ini juga sebagai pengingat kepada mereka bahwa Tuhanlah yang sudah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ya, jadi Adam dan Hawa harus ingat, ini hari yang spesial, hari yang diasingkan Tuhan, hari yang kudus. Sebagaimana pohon yang sudah diasingkan Tuhan, maka hari ini juga diasingkan Tuhan. Jangan kore hari itu. Jangan ambil lagi hari itu. 6 hari sudah disediakan untuk manusia, untuk saudara dan saya. Jangan ambil lagi hari yang ketujuh. Ya, menjadi pelajaran bagi kita. Kebahagiaan kita tidak akan sempurna kalau kita merampas lagi hari Allah. Ingat baik-baik yang kemarin saya katakan. Banyak umat Tuhan yang mengorbankan imannya hanya karena untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, sehingga mereka harus bekerja pada hari Sabat. Mereka telah merampas hari Tuhan. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Ya, saudara dan saya, ketika kita mau merampas hari ini, kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Hidup kita akan selalu hampa, ya, karena kita selalu mengandalkan, ya, kekuatan kita untuk membahagiakan diri kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang membahagiakan kita. Dia menyediakan semuanya, dan semuanya adalah milik Dia. Tapi puji Tuhan, Dia hanya minta satu hari.
seperti di Taman Eden. Semua pohon-pohon itu milik Tuhan, tetapi bersyukur karena dia hanya asingkan satu yang tidak boleh dijamah atau dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa. Demikian juga hari Sabat. Wahai kita umat Masih Advent hari ke-7 yang ada di Colorado, nikmatilah persekutuan yang kudus dengan Tuhan di hari Sabat, ketika matahari masuk hari Jumat sampai matahari masuk hari Sabtu. Jangan kita merampas hari Tuhan ini. Ya. Mari kita nikmati. Ini hari kebahagiaan. Hari kebahagiaan bagi saudara dan saya. Sungguh luar biasa. Dia melengkapi kebahagiaan manusia dengan menyediakan satu hari lagi untuk sarana rohani bagi manusia, yaitu hari ke-7. Mengapa Tuhan lakukan ini? Ya, karena memang Dia adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, sebab Allah adalah kasih. Dia sudah memikirkan dengan baik apa yang akan membahagiakan manusia ciptaannya. Sudah sediakan semuanya. Lalu dia lengkapi pada hari ke-7 kebahagiaan manusia itu. Sungguh luar biasa. Tuhan adalah Allah yang kasih. Tidak benar tuduhan setan bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam. Allah itu adalah Allah yang kasih. Bahkan jauh sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, Dia sudah mempersiapkan jalan keluar dari dosa, yaitu anaknya sendiri. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh Allah adalah Allah yang kasih adanya. Kita tidak perlu meragukan kasih Tuhan. Ya, kita tidak perlu meragukan penyertaan Tuhan kepada kita. Ya, tidak perlu seperti kemarin harus ada bukti dulu, baru kita mau beriman bergantung kepadanya, baru kita mau mencintai atau mengasihi Dia. Tidak perlu ada bukti, karena memang Tuhan adalah kasih adanya. Di dalam Testimonies, volume 9 halaman 254, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karunia Kristus itu menyatakan hati Bapa. Hal itu menyaksikan bahwa dalam menjalankan penebusan kita, Ia tidak menahan apa-apa betapapun mahalnya untuk kelengkapan pekerjaan penebusannya. Luar biasa. Ia tidak menahan apa-apa, saudara-saudara. Betapapun mahalnya, Tuhan tidak jabarekeng dengan torang. Tapi sayangnya, torang seringkali jabarekeng dengan Tuhan. Ya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya, bahkan pemberian yang sangat mahal. Harta terindah sorga, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Sangat mahal. Tuhan tidak jabarekeng dengan torang, saudara-saudara. Itu sebabnya, mari torang menjadi seperti Tuhan kita. Mari torang menjadi seperti juru selamat kita, Yesus. Yang mempunyai roh pengorbanan yang sangat luar biasa. Kasihnya sungguh ajaib, sungguh hebat atas kita. Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi dan juga saudara dan saya pada saat ini dalam Filipi 2 ayat 5-9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hal apa? Kerendahan hatinya. Dalam hal apa? Pengorbanannya yang sungguh luar biasa.
kalau melihat ayat ini terus, kalau kita terus merenungkan ayat ini, kita akan malu untuk menjadi orang yang sombong. Yesus saja meninggalkan tata sorga dan turun mengambil rupa seorang hamba. Mengapa? Karena dia sangat mencintai saudara dan saya. Dia mengosongkan dirinya, ya, meninggalkan atribut kealahannya, dan kemudian mengambil rupa seorang hamba. Maaf, baterai saya tadi sempat low. Saya sudah colok di listrik. Ya. Jadi mari saudara-saudara kita renungkan akan hal ini. Kita renungkan akan hal ini. Ya. Jangan kita menjadi orang yang sombong. Oleh karena Yesus telah merendahkan dirinya. Renungkan terus akan hal ini. Supaya kita menjadi seperti juru selamat kita. Memiliki roh kerendahan hati dan memiliki roh pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan diri adalah kunci pengajaran Kristus dalam nasihat penata layanan halaman 25 dan 26. Kristus adalah teladan kita. Ia menyerahkan hidupnya sebagai korban bagi kita dan ia ingin supaya kita menyerahkan hidup kita sebagai korban bagi orang lain. Kristus tidak akan mengizinkan seorang manusia yang cinta diri untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, ini tegas sekali. Tidak ada orang konjudu di sana, saudara-saudara. Tidak ada. Tidak ada orang konjudu. Kalau kita benar-benar mewakili tabiat Kristus, maka setiap unsur mementingkan diri harus dibuang dari dalam jiwa kita. Harus dibuang. Ya. Kita mengikuti teladan Kristus. Apa yang telah dibuat oleh Yesus, kita lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus rela menjadi miskin untuk memperkaya saudara-saudara dan saya. Ya, luar biasa kasih Kristus. Ikutlah teladan juru selamat kita. Ya. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi seperti juru selamat kita? Bagaimana caranya supaya kita dapat mengikis cinta diri ini? Kutipan terakhir mengakhiri renungan saya dalam nasihat penata layanan halaman 15. Allah merencanakan sistem kebaikan supaya manusia dapat menjadi seperti penciptanya, berkebajikan dan tabiat yang tidak mementingkan diri. Apakah sistem itu? Kita akan ikuti pada besok hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Amin.